Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Yayasan Taman? Kita senantiasa berdoa untuk kalian dan keluarga, semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk melakukan belajar bersama. Pada pagi hari ini kita waktunya layanan bimbingan dan konseling. Masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ayo. Ya, pada pertemuan sebelumnya layanan BK kita belajar tentang sikap empati remaja. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang peran gender bagi pengembangan karir pria dan wanita. Harapannya dengan materi layanan BK kita pada pagi hari ini nanti kalian akan lebih berempati dengan adanya kesetaraan gender antara pria dan wanita. Adapun tujuan kita belajar bersama pada pagi hari ini adalah agar kalian dapat menyebutkan perbedaan antara gender dan juga seks, kemudian dapat merumuskan apa itu kesetaraan gender, dan mengidentifikasi kesetaraan gender dalam pemilihan karir. Namun, sebelum kita melanjutkan layanan bimbingan dan konseling kita pada pagi hari ini, bisakah kalian tebak maksud gambar berikut? Nah, ayo, silahkan siapa yang mau nebak simbol apakah ini? Ya, ini adalah simbol atau lambang untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah, di tengah-tengahnya ada tanda sama dengan. Berarti laki-laki sama dengan perempuan. Benarkah itu? Marilah kita belajar dulu. Nah, manusia itu dilahirkan secara kodratnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai seorang laki-laki dan yang kedua adalah sebagai seorang perempuan. Nah, laki-laki dan juga perempuan inilah yang kemudian kita sebut dengan seks atau jenis kelamin. Jadi, secara biologis manusia itu dilahirkan kodratnya ada dua, laki-laki dan perempuan. Ini kita sebut dengan seks atau jenis kelamin. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan yang berikutkan. Sedangkan konsep dari gender itu adalah perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi atau rekayasa sosial. Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Itu yang perlu digarisbawahi. Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis, tetapi pada konstruksi sosial. Ya. Nah, sehingga perbedaan antara seks dan juga gender adalah yang pertama, seks itu secara biologi, yaitu merupakan ciptaan dari Tuhan. Kemudian bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Loh, Bu, kan ada itu Bu yang banci atau waria. Nah, itu bukan masuk jadi jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki dan juga perempuan. Nah, apakah itu masuk konsep gender, Bu? Ya bukan. Karena apa? Konsep gender di sini adalah secara konstruksi sosial. Nah, apa itu? Gender adalah buatan dari manusia, tidak bersifat kodrat, dapat berubah, dapat bertukar, dan tergantung waktu dan budaya setempat. Nah, itulah tadi yang membedakan antara seks dan juga gender. Sehingga konsep dari kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia. Ingat ya, kesempatan dan haknya sebagai manusia yang harus digarisbawahi. Artinya apa? Bahwa manusia itu memiliki kesempatan dan hak yang sama. Tokoh kesetaraan gender yang
Pertama itu adalah R.A. Kartini, di mana Ibu R.A. Kartini pada waktu itu memperjuangkan kesetaraan gender perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan. Karena dulu perempuan itu hanya dianggap pantas untuk tinggal di rumah saja, memasak, mengurusi anak, dan mengurusi keluarga tanpa memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu atau bersekolah. Nah, dengan adanya perjuangan dari Ibu R.A. Kartini itu, beliau memperjuangkan kesetaraan gender di mana perempuan itu juga harus cerdas, harus pintar, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk sekolah dan juga menuntut ilmu. Nah, itu terkenal ya dalam buku beliau, Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, kalian bisa membaca secara mandiri. Kemudian, nah kita akan membaca lagi berikut kisah bergambar. Nah, di sini ada sebuah kisah bergambar, judulnya Cewek Juga Bisa Dong. Nah, kita baca bersama-sama ya kisah bergambarnya. SMP Maju Jaya sedang melakukan study tour ke Museum Dirgantara. Pilot mah ditakdirkan untuk cowok-cowok keren aja ya boy. Yes, bener banget. Pantesan banyak cowok yang pinter dibandingkan dengan cewek. Enak aja, pada belum tahu apa. Sekarang udah ada pilot cewek. Nih, sambil nunjuk foto pilot cewek. Iya, pada ketinggalan zaman nih. Sekarang cewek itu udah modern dan paham banyak hal, nggak seperti zaman dulu. Iya ya. Udah. Kita semua cewek, cowok bisa kok jadi pilot. Semua tergantung dari kemampuan dan usaha kita. Nah, sekarang kisah bergambar ini diperoleh dari buku bimbingan klasikal nuansa berkarakter yang dikarang oleh Bapak Dr. Gendor Barus dan juga kawan-kawan. Nah, sekarang silahkan kalian pikirkan apa sih yang bisa kalian peroleh atau makna apa yang terkandung dalam kisah bergambar ini? Apa yang bisa kalian peroleh dari kisah? Nah, artinya dari kisah bergambar itu apa yo? Ya, dari kisah bergambar itu yang bisa kita peroleh adalah bahwasanya di situ untuk pemilihan karir antara laki-laki dan perempuan sekarang itu sudah setara, sudah sama, sudah memperoleh kesempatan dan juga hak yang sama untuk memperoleh karir. Jadi sudah tidak dikotak-kotakkan lagi, oh pekerjaan ini untuk laki-laki, oh pekerjaan ini untuk perempuan. Sudah tidak dikotak-kotakkan lagi, tetapi semuanya bisa. Asalkan tadi tergantung dari kemampuan dan juga usaha dari kita. Nah, tahukah kamu, ini kita akan memberikan sedikit informasi tentang, nah ini, ada astronot wanita pertama dan satu-satunya astronot dari Indonesia adalah Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Selain itu, beliau adalah wanita pertama di Asia yang menjelajah ruang angkasa. Sumbernya di Wikipedia, bisa kalian baca secara mandiri artikelnya di Wikipedia. Nah, ini adalah gambar beliau. Nah, dulu astronot itu identik hanya pada laki-laki saja. Nah, ternyata sekarang itu juga ada loh astronot wanita dan bahkan di Indonesia juga ada. Nah, yang berikutnya yaitu kapten pilot wanita pertama di Indonesia adalah Ida Fikriah. Beliau bekerja di maskapai Garuda Indonesia. Sumbernya dari kumparan.com. Kalian juga bisa membaca lebih jelasnya lagi pada artikel tentang pilot pertama wanita di Indonesia di Kumparan. Nah, ini adalah foto beliau, Ibu Ida Fikriah. Nah, sama seperti pada kisah bergambar tadi, bahwasanya pilot ataupun astronot mungkin dulu hanya didominasi oleh laki-laki saja. Nah, sekarang ternyata sudah ada loh pilot wanita dan juga bahkan astronot wanita. Bahkan di Indonesia pun ada. Itu artinya apa? Nah, kesetaraan gender itu sudah ada. Kesetaraan gender dalam hal pemilihan karir. Artinya, dalam menentukan karir kalian, kalian memiliki kesempatan dan juga hak yang sama antara laki-laki dan juga perempuan.
kembali lagi tergantung dari usaha dan juga niat kalian, semangat kalian untuk memperoleh apa yang menjadi cita-cita kalian dalam berkarir nantinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam layanan bimbingan dan konseling pada pagi hari ini tentang kesetaraan gender baik pada pria maupun wanita. Ingat, walaupun kita sudah memiliki kesempatan dan juga hak yang sama dalam pemilihan karir, selalu ingat kodrat kalian sebagai seorang laki-laki dan perempuan itu apa. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai seorang perempuan ataupun sebagai seorang laki-laki sudah sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kalian juga bisa melakukan literasi mandiri untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian. Akhir kata, kita meminta maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf. Tetap semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.